بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Di ayat ini ada yang harus kita perhatikan ketika membacanya, khususnya di nun yang ada di ayat atau di kalimat alla yusyrikna pendek, wala yasriqna wala yaznina. Nun semua itu dalam bahasa Arab nun inath, menunjukkan perempuan, Pak. Dan itu harus pendek. Kalau kita panjangkan dia akan berubah maknanya. Ya. Wa alla yusyrikna misalnya akan berubah makna dia, karena kalau nun jadi panjang jadi maknanya kami, kita. Ya kan? Sementara ala alla yusyrikna, nah di sini pendek, ini untuk menunjukkan wanita. Ya. Jadi diusahakan jangan dipanjangkan. Ala alla yusyrikna billahi syai'a wala yasriqna wala yaznina wala yaqtulna awladahunna wala ya'tina bibuhtan dan seterusnya. Coba kita baca sama-sama begitu, Pak. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayi'naka 'ala alla yushrikna billahi syai'a ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Nah, kalau panjang jadi kami. Kalau wala yasriqna, mereka perempuan. Harus kita
pendekkan dia. Kemudian ayat ini sekalian, ayat terakhir tentu masih ada kaitannya kepada ayat-ayat kita sebelumnya, di mana kita katakan bahwa ayat ini ada kaitannya dengan Fathu Mekkah atau sebelumnya perjanjian Hudaybiyah, di mana di ayat sebelumnya bila datang wanita-wanita dari Mekkah ke Madinah perlu diuji kan? Sehingga ya, mereka bila datang ke Madinah perlu diuji untuk melihat apa maksud kedatangan mereka itu ke Madinah. Ya. Apakah kedatangan mereka ingin beriman, ya, atau mengungkapkan keimanannya, atau datang dengan maksud-maksud lain. Nah, jadi di ayat kita sebelumnya Allah memerintahkan kepada para mukminin di Madinah, bila wanita datang dari Mekah jangan disuruh kembali langsung, ya. Sebab mereka ini dikecualikan oleh Allah dalam butir perjanjian, ya kan? Menurut kita katakan waktu itu sebahagian ulama. Nah, tapi apa yang dilakukan? Nah, uji mereka. Kemudian kata Allah, fa in alimtumuhunna mu'minat, jika kalian sudah tahu kalau mereka adalah orang-orang yang beriman, nah, jangan pulangkan. Baik, itu ayat kita sebelumnya. Ummul Mukminin Aisyah, ya, dia punya pendapat khusus dalam masalah ini. Dia mengatakan bahwa bentuk ujian terhadap wanita-wanita yang datang ke Madinah dari Mekah itu, ujiannya ini ayat yang kita baca hari ini, Pak. Ya. Itu pendapat beliau. Maknanya setelah diketahui bahwa si fulanah beriman, maka tindakan selanjutnya dibawa ke Nabi, diuji. Kamu mau ndak? Ya kan? Semacam diminta sumpah setianya. Itu ujiannya, Pak. Mau ndak? Jangan mengutukan Allah, seperti nanti kita baca kan. Jangan mencuri, jangan membunuh, dan seterusnya. Ya, kata Ummul Mukminin, ini bentuk ujiannya, Aisyah radhiyallahu anha. Tapi selain beliau tidak. Ujiannya terserah kayak apa caranya. Yang penting tengok orang ini beriman atau tidak. Kedatangannya memang karena untuk beriman atau tidak. Betul kan? Makanya di ayat kita sebelumnya tetap ditegaskan bahwa Allah lah yang lebih tahu tentang keimanan mereka kan. Nah, sebagaimanapun kalian berusaha mencari tahu apakah dia beriman atau tidak, tetap Allah. Baik, setelah nyata beriman baru minta sumpah setianya, baru ayat ini. Ya? Begitu hubungannya. Qala Allah, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ini salah satu uslub Quran bila panggilan itu ditujukan kepada nabi kita. Allah tidak pernah memanggil nabi kita dengan namanya, Pak. Ya. Allah tidak pernah memanggil nabinya dengan namanya. Allah tidak pernah mengatakan ya Muhammad. Ini satu kehormatan. Bahkan dijadikan para ulama salah satu dalil atau hujjah menunjukkan nabi kita adalah nabi yang paling terafdal dari yang lain.
Karena kalau kita tengok kepada nabi-nabi yang lain yang disebutkan namanya dalam Quran, sampai kepada Rasul Ulul Azmi pun Nabi sebutkan namanya. Ya Musa, kata Allah. Ya Ibrahim. Ya Nuh. Semua. Ya Isa. Semua itu dipanggil oleh Allah dengan namanya masing-masing. Nabi kita enggak. Nah, kita tengoklah. Ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhar rasul. Ya. Dua itu. Dan bila disebutkan juga nama Nabi kita oleh Allah dalam Quran, pasti disebutkan di sesudahnya Rasul. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Begitu Pak. Dalam Ahzab, ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Dan ini salah satu panggilan Allah kepada Nabi kita. Makanya kita pun, bahkan sahabat dulu, menjadi sesuatu yang terlarang bagi kita, ya, menyebut Nabi tanpa bersolawat kepadanya. Ya, adab kita bila menyebutkan nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan ketika Muhammad berjumlah, itu kurang adab. Allah saja memanggilnya dengan kemesraan. Makanya di akhir surah An-Nur, di sana ada larangan. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan suka disebut peace be upon him itu enak loh. Sallallahu. Ya, ketimbang itu kalau saya dengar di radio kan selalu bilang Muhammad peace be upon him. Itu lebih afdal mana? Sebenarnya selama pujiannya ke Nabi, Pak, tidak murni namanya saja yang kita bilang, ya, itu sudah baik. Mau sallallahu alaihi wasallam kah, terserah terjemahannya apa, ya kan? Sudah ada masalah. Yang kita masalahkan atau yang dilarang, ya, memanggilnya ya Muhammad, atau kita bercerita bahwa ketika Muhammad berjumpa dengan gitu, ya, tapi harus kita ketika Nabi kita misalnya, ketika Rasul Allah misalnya, atau ketika Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad udah cukup, atau ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu, Pak. Jadi semua harus dipakaikan kepadanya laqab-laqab, panggil-panggilan yang memang Allah memanggil, ya, dirinya dengan itu. Lah itu nama. Mas gitu kalau kita. Ada biasanya dia manggil Sobek atau Muhammad atau Fatimah gitu. Maksudnya dipanggil Nabi ya maksudnya. Jadi dia manggil orang itu dengan kata Muhammad. Iya. Oh, di Mekah itu sering dia kalau kita dia manggil Muhammad. Ya saya di pas di mana? Di pas lagi umrah lagi mobil mogok juga polisi datang. Muhammad ada perlu bantuan gitu. Jadi dia panggil di mana ini aja, sama kayaknya saya bilang Kak, Mas, Kakak gitu deh kayaknya. Boleh kita tiru cara-cara panggilan mereka itu. Maksudnya bukan ke Nabi. Sebenarnya kalau kata para ulama kita biasanya dilakukan itu untuk tabarruk, ya kan, untuk tabarruk, untuk apa namanya, untuk mencari keberkahan dari nama Nabi kita. Dan itu menjadi kebiasaan orang Arab, Pak. Hatta para ulama pun bila memanggil seseorang yang mereka tidak kenali dan mereka tengok memang dia muslim, mereka bilang ya Muhammad ta'al. Ini uslub, dalam bahasa Arab namanya uslub talyin. Maknanya ini salah satu kebiasaan berbicara yang
satu muamalah yang baik. Cuman masalahnya kadang-kadang kelewatan itu aja. Orang sini kan. Udah nampak kawan tuh tidak ada tanda-tanda muslim di situ. Muhammad Ta'ala, ini salah. Ya kan? Udah nampak orang Nepal, Pak. Muhammad Ta'ala, padahal namanya apa? Kita pun tak tahu ya. Bahadur. Jadi yang kita duga, kita yakini dari zahirnya dia mukmin, muslim, dan kita tidak tahu, tidak salah kita memanggilnya ya fulan, ya Muhammad. Gitu. Baik. Jadi singkatnya, ini kita harus contoh, dan itu memang dianjurkan dalam Quran, ya. Di surah, kita katakan di surah Nur. Salah satu tafsiran para ulama ketika Allah mengatakan la taj'alu du'a ar-rasuli ya kadu'ai bainakum ya kadu'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kalian memanggil rasul itu seperti kalian memanggil sebahagian kalian. Itu adab. Kemudian idza ja'akal mu'minat, bila datang kepadamu orang-orang yang beriman dari kalangan wanita. Ini salah satu juga persaksian Allah terhadap keimanan mereka. Karena Allah bilang langsung kan, bila datang kepadamu wanita-wanita beriman. Maknanya ini pujian untuk mereka saat itu. Kalau mereka itu keimanannya sudah disaksikan oleh Allah. Makanya kata para ulama, bila di Quran Allah memanggil kita atau mengasih kabar kepada kita dengan kalimat, dengan panggilan amanu mu'minat, ya, itu salah satu kemesraan dari Allah sebagai bentuk persaksiannya kepada kita, dan itu perlu kita syukuri. Ya, misalnya kan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, ketika Allah berkata seperti itu, kita bersyukur karena kita bahagian dari itu. Sebab banyak orang tidak masuk dalam panggilan itu, tapi kita Allah pilih. Demikian juga halnya di sini. Idza ja'akal mu'minat. Tentu al-mu'minat di sini siapa? Wanita-wanita yang datang dari Mekah ke Madinah saat itu. Kalau sekarang mana? Ya kan? Tidak termasuk. Yubayi'naka, ya, mereka datang kepadamu untuk memberikan bai'at, ya, mereka kepadamu. Yubayi'naka, dan bai'at ini artinya sumpah setia, Pak. Yubayi'naka, mereka bersumpah setia kepadamu Muhammad. Untuk apa? Apa sumpah setia mereka? Pertama, ala alla yusyrikna billahi syai'a, bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama, Pak. Maknanya ini asas tauhid. Ini yang paling utama. Jadi masalah akidah dulu, ya kan? Tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Karena kalau ini tidak dibenahi, kalau bukan ini yang diawalkan, yang lain itu tidak ada manfaatnya, Pak. Ya kan?
Tidak ada artinya salat bagi seseorang tapi menyembah kubur. Ya. Tidak ada artinya orang berpuasa, ya, tapi menyekutukan Allah dengan yang lain. Maka ini paling utama dan karena itu didahulukan. Ala alla yusyrikna billah. Kalau kita cermati, Pak, sumpah setia yang dimintakan dari orang beriman wanita ini semuanya jangan. Maksud saya semuanya larangan. Ya kan? Jangan buat ini, jangan buat ini, jangan buat ini. Ya. Mereka tidak diminta lakukan ini, lakukan ini. Ya. Nah, tapi jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keimanan, karena keimanan beriman saja, tapi tanpa ada apa kita bilang memutus diri kepada hal-hal yang menyalahi keimanan itu sendiri, itu tidak ada manfaatnya. Ya kan? Di ayat kita di surah Al-Baqarah di juz ketiga di setelah ayat kursi, Pak. Ya. Di setelah ayat kursi disebutkan di sana ayat dia ayat kursi ini la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Di sini disambungkan famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Oke, barang siapa yang mengingkari penyembahan kepada selain Allah dan beriman kepada Allah. Harus dua itu. Bila ada orang beriman kepada Allah tapi tidak mengingkari penyembahan kepada selainnya, ini enggak cukup. Jadi kedua-duanya harus ada. Jadi saat kita beriman kepada Allah sebagai sembahan kita, harus ada di saat yang sama pengingkaran kita terhadap penyembahan kepada selainnya. Nah, itu dia. Jadi di sini pun setelah disaksikan oleh Allah bahwa mereka adalah wanita-wanita beriman, nah, kemudian mereka dituntut untuk bersumpah setia. Dan sumpah setia pertamanya itu jangan melakukan syirik. Itu satu. Wala yasriqna, dan jangan dan mereka tidak mencuri. Wala yasriqna, mereka tidak melakukan perbuatan ini, mencuri. Mereka sebelumnya berbuat itu. Pertanyaan yang baik, Pak. Karena di jahiliyah dulu apa yang disebutkan di sumpah setia dengan di sini itu adalah perbuatan yang memang sudah biasa. Baik dilakukan itu atau dilakukan lagi, Pak. Maka itu yang ditekankan di sini. Wala yasriqna, dan mereka bersumpah untuk tidak mencuri. Makanya salah satu sahabiyah yang membaiat Nabi, Pak, ketika Nabi mengatakan lewat ayat ini wala yasriqna, dan tidak mencuri, angkat tangan Hindun, ya, istri Abi Sufyan radhiyallahu anhu, kata, ya Rasulullah, udah muslim, udah balik, udah ke Madinah kan, udah muslim dia. Loh, jadi diceraikan sama Abi Sufyan? Enggak diceraikan, Pak.
Nah, apa dia bilang? Inna Aba Sufyan rajulun masik. Dalam riwayat lain rajulun syahihun. Suamiku ya Rasulullah pelitnya minta ampun. Padahal kaya ya? Hah? Padahal kaya. Padahal kaya, Abu Sufyan terkenal kaya kan. Tapi perhitungannya luar biasa. Jadi suka ya, istri itu tidak bisa ngapa-ngapain ya, karena tidak ada duit. Padahal suami Masya Allah ya, dompetnya tebal, istrinya nggak punya dompet. Bahasa sekarang nomor rekening suami itu pun tidak tahu dia. Parah. Sekarang kebalik ya Pak ya. Suami yang suka ngos-ngosan nggak ada uang di kantong gitu ya. Semua masuk bank. Subhanallah. Itu dia. Kemudian dia bilang, "Ya Rasulullah, aku sering mengambil uangnya seukuran yang kuperlukan dan anakku. Apakah masuk kepada larangan ini?" Itu dia. Kata Nabi, lah, tapi dengan syarat ambillah seukuran yang kau perlukan. Ya, enggak berdosa itu. Ini satu. Kedua, kata para ulama, ada riwayat lain seperti Qurtubi rahmatullahi alaih, dia bilang Nabi bersyarat, bukan seperti tadi, tapi syarat Nabi kepada Hindun, ambil tapi jangan dari sesuatu yang dia simpan dalam satu tempat yang utuh, yang memang jelas tidak boleh disentuh oleh siapapun. Makanya penyimpanan khusus gitu Pak. Tapi ambillah yang ada mungkin di kantong celananya, yang ada di dompetnya gitu. Tapi kalau di penyimpanan khusus itu jangan. Kata Qurtubi, bila seorang wanita melakukan itu, dia mencuri. Meskipun punya suaminya. Meskipun punya suaminya. Itu dia. Jadi orang yang menjumpai duit di jalan, cecer seperti itu, dia ambil, dia itu bukan mencuri namanya. Ya. Tapi dia memungut. Ya, yang bukan miliknya. Ya nggak boleh Pak. Nah, tapi bukan ke hukum mencuri yang apabila dia tangkap langsung dipotong tangannya, enggak. Yang dipotong tangan itu yang memang berusaha, bekerja, niat, memang membongkar begitu Pak. Nah, itu yang kena. Baik. Wala yaznina. Nah, ini kan juga. Dan jangan mereka dan mereka tidak berzina. Wala yaznina. Nah, ini juga bahagian dari sumpah setia mereka yang diminta kepada mereka. Nah, juga ini karena ini juga kebiasaan orang dulu kan. Sebelum ada Islam, perzinahan ini sangat luar biasa. Gak berani saya bilang itu. Kalau sekarang gak tahu. Kalau dulu jelas. Ahli sirah mengatakan ada kampungnya, ada gang yang khusus untuk itu. Bahkan rumahnya bisa dikenali. Ada tanda bahwa rumah ini boleh didatangi laki-laki manapun. Ya. Itu dia. Makanya salah satu keburukan jahiliyah zaman itu, bila wanita didatangi oleh banyak laki hamil, begitu lahir, tergantung si wanita mana yang dia suka anak ini menjadi ayahnya.
mau lakinya. Begitu dulu. Wanita itu datang, nah ini hasil hubungan kita. Padahal hasil hubungan yang lain. Campur-campur, gak jelas. Tapi tengok, mirip fulan gitu kan. Nauzubillah. Tapi dia tidak menyukai laki-laki itu. Sana lebih hebat. Itu. Itulah jahiliyahnya orang. Wala yazni. Maka itu yang ditekankan di sini. Sudah ada banyak penyakit kan? Banyak penyakit. Penyakit. Nah, penyakitnya itu aja. Bukan kayak sekarang. Belum ada tadi itu. Kemudian wala yaqtulna auladahun. Jangan mereka bunuh. Nah, dan mereka tidak membunuh anak-anak mereka. Maknanya juga satu kebiasaan. Kebiasaan mereka. Cuman di sini kata ulama tafsir kita, Pak, ya, mereka tidak membunuh anak-anak mereka baik secara langsung atau tidak. Maksudnya, nah, kalau secara langsung mereka langsung tanam. Nah, dulu wanita itu sering, ya. Nah, apalagi kalau anak perempuan, ya kan? Ketika dia sudah melahirkan, galinya parit. Gitu sudah mulas dan sebagainya, disitulah dia melahirkan, ya langsung anak yang dilahirkan itu jatuh ke parit itu tanam. Untuk perempuannya yang perempuan. Yang perempuan. Itu yang anak hasil perzinahan itu. Salah satunya karena takut nanti mengemban malu, ya kan? Sebab wanita saat itu kan sangat dilecehkan. Jadi kalau orang punya anak perempuan itu satu aib yang luar biasa, karena akan menjadi bahan aib. Akan diperlakukan tidak semacam tidak manusiawi gitu. Makanya orang lebih suka membunuh anak perempuannya daripada membiarkan hidup. Karena kalau hidup akan jadi santapan orang. Maka itu aib bagi ayahnya, bagi maknya. Atau hasil perzinahan, ya takut malu gitu kan. Makanya tanam. Atau kata para ulama menggugurkannya, aborsi, wala yaqtulna auladahunna. Itu maknanya secara tidak langsung. Sudah ada janin di dalam, sudah hamil, ya karena takut, gugurkan. Jadi artinya kalau kita punya anak gadis dulu waktu zaman dulu, itu orang akan mudah saja untuk ini memperlakukan. Oh iya. Gak ada dulu. Nggak ada berharganya, Pak. Ya, oleh orang-orang kuat masa itu, orang-orang lemah itu habis. Iya, itu dia. Makanya malu orang tua dulu kalau dia lemah kemudian punya anak perempuan. Itu dia. Atau kadang-kadang, ya umum, bukan hanya perempuan saja, baik laki, dibunuh anak karena kefakiran. Ya, kefakiran juga sering. Makanya dalam Al-An'am dijelaskan Allah di sana kan, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian suka membunuh anak kalian baik laki atau perempuan karena hanya takut fakir, enggak bisa ngasih makan. Nah, itu juga kebiasaan jahiliyah. Maka itu yang dituntut di sini. Wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna, dan mereka tidak mengadakan buhtan. Apa buhtan, Pak? Ucapan-ucapan palsu, ya, atau kesaksian palsu, ya, yang mereka ada-adakan baina aidihinna wa arjulihinna, ya, di antara tangan dan kaki mereka. Apa maksudnya? Macam tadi, Pak. Ini sebenarnya, ya, yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihin. Mereka suka mengadakan kesaksian palsu. Contohnya di sini, ya, yang dimunculkan oleh tangan dan kakinya.
Ini kinayah, kata pinjaman dari berhubungan seks. Suka dulu wanita itu ya membawa seorang anak yang bukan anaknya, tapi menuduh si fulan ini anak hasil hubungan kita. Kaget lagi, kapan pula aku datang gitu. Itu makna wala yaftarina. Atau ketika hamil, dia hamil hasil hubungan gelapnya dengan yang lain. Tapi didatanginya laki yang dia sukai, dia bilang ini hasilmu. Harus tanggung jawab. Fitnah, buhtan. Begitu boraknya dulu. Laki-lakinya harus menerima, nggak boleh nolak. Itu tergantung lah bagaimana nanti keadaan. Tapi yang ditujukan di sini jangan melakukan kesaksian palsu. Itu dia. Kemudian wala ya'sinaka fi ma'rufin, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik. Ini dalam perintah, Pak. Ini kalau ini umum. Tidak mendurhakaimu wahai Muhammad, kata Allah, dalam perintahmu. Maknanya selain yang berapa ini? Berapa nih, Pak? 1, syirik jangan. 2, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh, tidak melakukan buhtan. Berapa? 5 ya. Yang keenam ini umum, tidak memaksiatimu dalam perintah. Ini umum, apa saja yang diperintahkan oleh Nabi tidak boleh dilanggar. Cuma yang 5 ini pokok, ya, paling utama. Sebagai ulama mengatakan, yang 5 ini dulu paling biasa dilakukan orang, makanya dikhususkan dia. Wala yasiyanaka fi ma'ruf. Ini umum. Apa saja yang diperintahkan Nabi jangan langgar. Jangan maksiati dia. Baik. Bila mereka sudah mengatakan iya, fabayi'hunna, maka terimalah baiat mereka itu, sumpah setia mereka itu. Wastaghfir lahunna, dan mohonkanlah ampun untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu makanya kata Aisyah, kata para sahabat, ya, setiap datang wanita ke Nabi berbaiat, ya, Nabi doakan itu, baik secara perorangan atau secara rame-rame. Seperti keterangan Ubadah ibnu Samit misalnya, pernah dulu ketika di khutbah Idul Adha, setelah Nabi berkhutbah untuk jamaah laki, Nabi turun dari mimbar kemudian pergi ke musalla nisa. Nabi ulang khutbahnya, ya, ditemani oleh beberapa sahabat seperti Bilal. Dalam satu riwayat malah Nabi bersandar ke pundak Bilal sambil menceramahi wanita, ya. Salah satu isinya adalah ini, ayat ini. Cuman yang perlu yang banyak yang diperhatikan juga oleh para ulama kita ketika mentafsirkan ayat ini, bahwa setiap wanita datang berbaiat ke Nabi itu hanya dengan ucapan, bukan dengan tangan. Beda dengan sahabat. Kalau para sahabat laki itu ketika mereka berbaiat itu mereka pegang tangan Nabi. Nabi mengadahkan tangannya seperti ini, maka disalam gitu. Itu baiat. Kalau maka seperti di baiat.
di perjanjian di Bai'at Hudaybiyah, ya kan, pada tahun 6 Hijriah itu. Nah, di situ kan semua berbaiat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam saat terdengar ya Utsman terbunuh atau dibunuh di Mekah, ya kan. Nah, maka semua sahabat siap hidup mati membela Nabi. Yang itu dengan ditandai tangan. Nah, itu dia, siap berperang. Bahkan saat itu Rasulullah SAW mengadakan tangan kanannya dan juga memegang tangan kirinya. Ya, perwakilan. Ya, ini semacam wakil bagi untuk Utsman. Gitu. Nah, itu baiat bukan lagi. Kalau perempuan, nah. Walau di sini ada khilaf ya banyak. Sebagian ulama riwayat mengatakan seperti yang dijelaskan Qurtubi, Rasulullah tidak menyentuhnya tapi dia wakilkan yang lain. Qila Umar bin Khattab. Sebagian yang lain mengatakan sahabat Nabi SAW ya memakai apa kita bilang kain ya yang dia pegang sehingga dia tidak bersentuhan langsung dengan wanita yang membaiatnya. Tapi di sini yang paling dicenderungi oleh ulama kita bahwa ucapan Nabi bahwa Nabi tidak pernah menyentuh tangan wanita hatta dalam baiat sekalipun. Itu dia. Kemudian terakhir Pak, ya jadi kebiasaan baiat ini sebenarnya hal yang sudah dibiasakan dari zaman Rasulullah. Oh iya. Jadi tujuannya sebenarnya apa? Setia. Sumpah setia, Pak. Setia. Iya, ini wala namanya. Nah, tapi itu ditujukan kepada kita bilang pemimpin kaum muslimin. Nah, sekarang ini kan rata-rata pemimpin kita bukan lewat udah enggak jelas gitu kan. Jadi walaupun kata mereka ya kalau kita memilih mereka berarti itu maksudnya kita baiat kepada mereka. Bapak milih fulan, nah, berarti Bapak berbaiat kepadanya. Itu dia. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian jadikan orang-orang yang dimurkai Allah itu sebagai penolong kalian. Qauman ghadiballahu alaihim, kaum yang Allah murka terhadap mereka. Sebahagian ulama mengkhususkannya ini orang Yahudi, Pak. Ya, orang-orang Yahudi. Karena memang kalau kita tengok dalam Quran, bila disebutkan ghadiballahu alaihim atau al-maghdubi alaihim, itu adalah orang-orang Yahudi. Ya, karena mereka inilah manusia yang pernah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tengok lafaz ayat qauman, kata ulama nahwu ini nakirah. Ya. Jadi siapapun mereka yang dimurkai oleh Allah, tidak boleh kita berwala kepada mereka. Tidak boleh kita jadikan mereka sebagai penolong-penolong kita. Dan boleh kita menolong mereka, gitu istilah. La tatawalla. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Bagaimana mungkin kita meminta bantuan kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Bagaimana mungkin kita bekerja sama dengan orang-orang seperti itu? Ya. Salah satunya juga la tatawallau di sini. Ya, jangan mengangkat mereka sebagai ya wali-wali yang kita serahkan urusan dunia kita kepada mereka. Ya, menjadi pemimpin kita dan sebagainya. Ya, kenapa? Udah cukup, tidak boleh ya kita lakukan itu sebab mereka disifati oleh Allah dengan qauman ghadiballahu alaihim. Allah murka. Bagaimana mungkin urusan kita serahkan kepada orang yang dimurkai Tuhan?
Itu dia. Ini kalau kita tengok ucapan Qurtubi rahmatullahi alaih, ya, ayat ini dia bilang yakni al-yahud wa dzalika anna nasan min fuqara'il muslimin kanu yukhbiruna al-yahuda bi akhbaril mu'minin wa yuwasilunahum fayusibuna bidzalika min thimarihim. Maknanya apa? Maksud ayat ini larangan terhadap sebahagian orang-orang yang beriman tapi mereka fakir, Pak. Mereka fakir. Karena kefakiran mereka, akhirnya mereka suka menceritakan kepada orang-orang Yahudi tentang rahasia orang beriman, Rasulullah dan sahabat. Dengan itu mereka dapat penghasilan. Ya. Langsung Allah larang. Fanuhu an dzalik, maka turun ayat. Begitu kata Qurtubi rahmatullahi alaihi. Kemudian sifat mereka berikutnya dalam ayat ini, qad ya'isu minal akhirah. Mereka yang dimurkai oleh Allah ini, mereka ini telah sungguh telah berputus asa, ya, terhadap akhirat. Uslub Quran unik, Pak. Jadi disifati mereka orang-orang yang dimurkai itu qad ya'isu, sungguh telah berputus asa mereka dari akhirat. Ditafsirkan para ulama kita maksud dari berputus asa dari akhirat, Pak. Maknanya setiap orang-orang yang tidak mengimani hari akhirat dan tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya, ya, mereka itu disebutkan orang-orang yang putus asa, ya, minal akhirah, terhadap akhirat. Karena tidak ada yang mau dia harapkan lagi, kan? Karena dia memang asalnya tidak mengimaninya, dan setiap sesuatu yang tidak diimani pasti tidak disiapkan untuk menghadapinya. Nah, saat dihadapi ternyata ada, apa lagi yang mau diharapkan? Sesuatu yang selama ini tidak dipercayai ternyata ada, ya putus asa, Pak. Makanya qad ya'isu minal akhirah kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Ini tasbih, sebagaimana, ya, telah berputus asanya orang-orang kafir min ashabil qubur, dari orang-orang yang berada dalam kubur. Maksudnya apa? Maksudnya sebagai ulama mengatakan orang-orang kafir sudah berputus, sebagaimana berputus asanya orang-orang kafir dari penghuni kubur. Maknanya orang-orang kafir tidak akan mungkin lagi mengharapkan, ya, hidupnya orang yang sudah dikubur. Ya, itu satu. Jadi seolah-olah, ya, mereka itu putus asa. Ya, begitulah digambarkan oleh Allah putus asanya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, ya, terhadap kebaikan akhirat, ya, sebagaimana berputus asanya orang-orang kafir, ya, dengan tidak bisa hidupnya lagi orang-orang yang sudah tertanam dalam kubur. Itu dia. Ada tafsiran berikutnya, kata para ulama, kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Maknanya orang-orang kafir yang dikubur, mereka itu adalah orang-orang yang putus asa, Pak, dari tentunya rahmat Allah. Nah, karena kekufuran mereka, ya, maka tidak ada lagi yang mereka harapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kuburnya. Ini kira-kira penutup dari surah Al-Mumtahinah. Ya, maknanya awal ayat dengan akhir ayat itu sejalan, Pak. Di awal ayat larangan, ya, menjadikan musuh-musuh Allah sebagai teman setia, kan? Supaya cuman setelah muncul larangan itu kan ada pengecualian kan di ayat kita berikutnya. Kalau mereka baik, tidak boleh, tidak masalah, kita saling tolong
menolong, sehingga takut. Nah, dikhawatirkan orang-orang beriman, ya, pudar bagi mereka perintah ayat pertama, tidak boleh menjadikannya sebagai penolong, maka diulang balik oleh Allah ayat ini dan ditutup dengan itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat, Pak, dan berkah insyaallah apa yang kita lakukan ini, dan mudah-mudahan bila panjang umur kita dipertemukan lagi oleh Allah, kita sambung ya ayat-ayat kita. Salah satu bentuk ya kewajiban kita terhadap Quran, karena ini memang tugas seumur hidup, Pak. Mentadabburi Quran, mempelajarinya, menghayatinya, ya ini salah satu tugas utama. Karena dengan Quran inilah kita akan jaya, karena Quran inilah kita izzah. Salah satu penutup, ya.